Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Roma 15 ayat 13 yang berbunyi, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah Allah sumber sukacita, damai sejahtera umat-Nya. Nas renungan tentang firman Tuhan yang ditulis dan ditujukan oleh Rasul Paulus kepada umat Kristen, umat yang beriman percaya kepada Kristus di kota Roma ini sangat indah sekali, di mana Rasul Paulus mau mendoakan umat Kristen Roma agar kiranya Tuhan Yesus yang merupakan sumber pengharapan berkenan untuk memenuhi hati jemaat maupun umat Kristen Roma dengan sukacita, bahagia, dan damai sejahtera daripadanya. Tentu saja renungan firman Tuhan ini juga berlaku bagi kita umat yang beriman percaya kepada Kristus di sepanjang zaman. Kiranya Roh Kudus juga menguatkan iman percaya kita agar hidup kita ini sebagai umat-Nya juga dipenuhi dengan sukacita, damai, dan sejahtera, sehingga kita akan mampu menjalani hidup penuh optimisme, penuh harapan, yakin kalau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita untuk memenuhi apa yang kita butuhkan dalam hidup kita sehari-hari. Meskipun demikian, kemungkinan besar masih ada di antara kita sebagai orang yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus ini yang hidupnya bisa saja nyaris berputus asa atau sudah berputus asa, kehilangan harapan, frustrasi, khawatir, selalu dihantui oleh perasaan takut untuk menghadapi kenyataan kehidupan di masa depan yang banyak tantangannya ini. Bagi kita yang masih sibuk mengkhawatirkan atau menakutkan hal-hal yang akan kita hadapi, marilah kita renungkan keberadaan kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh beriman percaya kepada Tuhan Yesus yang merupakan satu-satunya sumber pengharapan kita? Kalau belum, maka sebelum terlambat, marilah kita memperbarui komitmen kita hanya untuk mau hidup mengandalkan kuat kuasa Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengharapan kita. Orang yang beriman berpengharapan tentu akan sampai menuju kepada kehidupan yang kekal di sorga ketika kita juga memperlakukan hidup ini sebagai orang yang beriman, orang yang berpengharapan itu berdasarkan kasih. Karena kasih yang begitu besar itulah maka kita dapat menikmati hidup yang tidak hanya sekarang, tapi sesuai dengan janjinya kelak kita akan sampai ke sana. Hendaknya kita sebagai orang yang memang mengimani, mempercayai bahwa hanya kuasa Tuhan Yesus Kristus itu yang jauh lebih besar dari sebesar apapun persoalan maupun pergumulan atau permasalahan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Tuhan Yesus pasti mampu untuk menolong kita mengatasi segala permasalahan, asalkan kita juga mau datang kepadanya berserah dengan seluruh permasalahan ataupun persoalan kita itu. Pasti Dia akan memberi jalan keluar yang terbaik. Maka untuk itulah mari kita mulai belajar untuk berserah kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan hidup kita hanya kepada Dia, dan percaya pula bahwa Tuhan pasti mampu menolong selama kita sungguh-sungguh itu bersandar kepadanya dan tidak lagi mengandalkan kekuatan diri kita sendiri yang serba terbatas dalam segala hal, yang
memang tidak akan pernah mampu untuk mengatasi badai kehidupan yang sedang akan kita hadapi di masa-masa yang akan datang juga. Apabila kita memang sungguh mau, maka pasti Tuhan akan menolong kita. Dengan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita sebagai orang yang sungguh-sungguh beriman kepadanya harus hidup penuh berpengharapan kepadanya saja, dan hendaknya kita selalu siap sedia untuk memberikan diri kita ini sebagai saksi hidup bagi mereka, karena semua orang yang memang mau percaya kepada satu nama di atas segala nama, yang adalah Tuhan, Raja dan Kepala atas diri kita umatnya, maka dalam memberitakan sukacita Injil keselamatan itu kepada setiap orang yang memang dapat kita temui, pasti Dia memampukan kita untuk melakukannya. Dan segala hal yang memang masih merupakan hal yang sungguh bisa menjadi pengaruh bagi kita untuk khawatir, untuk berputus asa, tidak ada alasan bagi kita untuk melakukannya ke depan. Ingatlah akan Mazmur 37 ayat 5 ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah memberikan kepada kami suatu kenyataan bahwa sesungguhnya hidup ini memang harus kami sadari hanya Dikaulah satu-satunya sumber sukacita damai sejahtera di dalam diri kami umat-Mu yang memang sungguh mau berserah kepada-Mu ketika kami dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Banyaknya persoalan pribadi maupun keluarga kami, bahkan persekutuan hidup kami dalam suatu persekutuan jemaat maupun umat-Mu yang menghadapi berbagai permasalahan. Tolong kami agar kami senantiasa mengundang Roh Kudus untuk mengendalikan, untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang sedang kami hadapi itu. Karena segala bentuk pencobaan yang juga mengacu kepada apa yang menjadi persoalan hidup kami, yang dilakukan oleh kuasa iblis untuk memisahkan kami dengan-Mu Bapa, tolonglah kami supaya kami dapat menyadari bahwa pencobaan-pencobaan yang bagaimanapun beratnya masih dapat kami tanggung karena kekuatan yang daripada-Mu. Sambutlah doa kami dan sempurnakan. Kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu. Amin.